Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 172, Kenshin. Saat hendak akan pulang kerja, segera saja ia dihentikan seseorang. Rupanya itu, salah satu staf kantor bagian dalam, yang terdengar memanggil, Mas tunggu. Jangan pulang dulu ya, ini ada kerjaan lagi. Masnya berdua harus lembur hari ini. Mendengar hal tersebut, Kenshin pun jadi berhenti. Lalu ia menyimak, ada apakah gerangan? Staf pegawai ini memanggilnya. Lalu, seseorang itu menjelaskan, jika dirinya saat ini lagi butuh tenaga kerja untuk mengangkat barang dari gudang belakang, dipindah ke sebelah depan. Karena ini pertama kali kerja di sini, Kenshin itu pun menyanggupi. Ia tak mungkin menolaknya. Akhirnya, Kenshin itu berjalan ke belakang, mengikuti orang yang menyuruhnya. Di tengah hal tersebut, dirinya melihat jarum jam yang terpasang di tangannya. Ia mengingat waktu, jika malam nanti ada sebuah janji. Kemudian, handphone yang di dalam tasnya itu terdengar bergetar berkali-kali. Kenshin yang masih berjalan itu segera mengambilnya. Lalu ia melihat, setelah diperiksa, ternyata sebuah pesan WhatsApp telah masuk. Kenshin pun melihatnya, ada dua nama bersamaan mengirim pesan. Kenshin segera membuka salah satunya, yang datangnya dari Kauri. Kauri itu menulis, Assalamualaikum, selamat sore ya. Oh iya nih, maaf sebelumnya nih. Jangan lupa entar ya, aku tunggu di rumah, jam 7 malam. Oh iya entar pakai mobilku. Atau naik apa ya gitu. Maaf nih ya, aku bertanya gak penting gini. Soalnya tempatnya kan lumayan agak jauh. Kauri juga menulis alamat, di mana acara itu berada. Kenshin pun membacanya. Setelah melihat hal itu, dirinya beralih ke pesan yang lain, yang datangnya dari Rena Larazati, yang tak lain pemilik usaha roti. Si Rena itu mengetik sesuatu yang rada aneh, yang terbaca sebuah kalimat, maaf nih Monica, aku entar malam gak bisa ke rumah kamu dulu ya. Soalnya nanti lagi ada undangan nikah dari salah satu pelangganku. Acaranya sendiri ada di gedung Bayangkara, yang minggu kemarin itu loh, dipakai nikah teman kita. Aku kesana entar jam tujuan. Maaf ya say, besok pagi aja aku ke rumah situ. Kenshin membacanya, meski dirasa mungkin salah kirim, namun ia begitu merasa bahwasanya nama gedung tempat acara yang disebut Rena ini sama dengan apa yang ditulis Kauri. Bahkan, alamat dan waktunya pun juga sama. Sejenak Kenshin jadi berpikir, apakah si Rena ini diundang juga oleh orang yang sama? Di tengah berpikirnya itu, handphonenya bergetar lagi. Rupanya ada pesan yang masuk. Terbaca nama, si Rena Larazati. Si Rena itu menulis sebuah klarifikasi. Maaf ya, barusan ini aku salah kirim. Maaf ya Kenshin, itu tadi pesan untuk temanku. Kenshin pun langsung menjawab, iya nggak apa Rena, aku udah mengira gitu. Pasti pesanmu salah kirim. Tulisan itu disertai animasi yang berlogo tersenyum. Setelah hal itu, ia beralih menjawab Kauri. Kenshin mengetik, iya non Kauri, entar ditunggu aja ya. Aku masih kerja ini. Sampai ketemu nanti. Kauri pun menerimanya. Lalu ia membaca. Setelah dilihatnya, ia pun tak mengerti akan jawaban Kenshin. Padahal saat ini, di tempat kerjanya sendiri, para karyawan yang lain sudah waktunya pulang, termasuk pula bagian cleaning service. Kauri yang tak mengerti itu. Lalu dilihatnya kantor-kantor. Dilihatnya pula halaman luar. Ditanyalah seorang security, apakah ada yang kerja sore ini? Security-nya pun menjawab, tak ada yang kerja di waktu ini. Setelah mendapat penjelasan itu, Kauri segera mengirim pesan ke nomor WhatsApp-nya Kenshin. Dirinya menanyakan, emangnya kamu sekarang lagi di mana nih? Kok kerja lagi? Padahal di tempat ini kan sudah pulang semua. Pesan itu pun segera dikirimkan. Namun tandanya belum terbaca. Kauri pun menunggu sebentar, sampai lewat 5 menit. Oleh karena tak sabar hati, Kauri langsung saja menelpon ke nomornya Kenshin itu. Dicobalah panggilan pertama.
Namun jawaban yang didapatnya, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kauri mengulangi lagi, namun jawaban yang diterima itu masih saja sama. Akhirnya Kauri pun pulang, menunggu saja di rumah. Kenshin saat ini sudah mengangkat sejumlah barang. Dirinya bekerja bersama Iwan, seperti apa yang diperintahkan orang itu. Berlewatlah waktu, berjalanlah menit dan detik, setelah melangkah dari belakang hingga ke depan, yang mengulang beberapa kali. Akhirnya pekerjaan itu selesai juga. Kenshin dan Iwan bersiap akan pulang. Lalu dilihatnya, langit yang sudah terlihat gelap, bintang malam yang sudah mulai nampak. Tak terasa jamnya sekarang sudah menunjuk angka di setengah 7 malam. Kenshin merasa dalam benaknya, ini tidak mungkin jika dirinya pulang ke rumah, karena janji akan mengantar seseorang. Hatinya kini merasa gusar, lantaran khawatir tak bisa menepati. Lalu ia pun bertanya pada Iwan. Kenshin itu berkata, "Gimana nih Iwan? Gua ada janji malam ini, sedang waktu sudah segini." Iwan, yang mendapat cerita temannya, yang memang sudah mengerti semenjak kemarin, segera saja ia memberikan solusi. Iwan itu bicara, "Gini aja bro, lu pakai sepedaku ini, langsung ke rumahnya. Lu kagak usah pulang dulu, apalagi ganti pakaian. Gua rasa, waktunya ini kagak bakal cukup. Biar aku pulang naik angkutan aja, langsung ke tempat kos." Kenshin segera menyahut, "Waduh kalau gitu, kagak enak nih gua Wan sama lu." Iwan langsung menjawab, "Udah friend, bukan waktunya mikirin hal itu. Cepet-cepet kamu berangkat, ini pakai aja sepedaku ini." Iwan langsung menyerahkan kunci sepeda motor jadulnya itu ke Kenshin. Kenshin pun menerimanya, dengan baju seragam kerja yang masih dipakainya itu. Kenshin segera menjalankan motornya menuju ke rumahnya Kauri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya